Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang selalu meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Pada kesempatan kali ini, Removie akan mendongengkan sebuah film horor zombie berjudul Alone Don't Grow Up yang rilis tahun 2015. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Suatu hari, 6 orang remaja yang bermasalah dengan orang tua mereka diwawancara. Remaja-remaja itu antara lain bernama May, Pearl, Liam, Bastian, Shaun, dan Thomas. Jadi akibat orang tua mereka sudah tidak sanggup lagi untuk mengatasi kelakuan remaja-remaja yang sedang mencari jati diri ini, maka dikirimkanlah mereka ke pusat pembinaan remaja bermasalah yang berada di sebuah pulau terpencil di Inggris. Pada suatu malam, Bastian terbangun akibat melihat cahaya lampu mobil pengawas mereka yang pergi dengan terburu-buru hingga menghancurkan gerbang. Pagi harinya, lantaran tidak ada pengawas lagi, maka kenakalan mereka semakin menjadi-jadi, kecuali Bastian yang terlihat sangat pendiam. Liam yang mengaku sebagai anak pengusaha kelautan sukses ini bahkan berani mengambil kunci ruang berkas tanpa mempedulikan CCTV yang sedang merekam. Di ruang tersebut, mereka mengambil berkas milik mereka serta minuman yang ditemukan. Dari berkas milik Bastian, terungkaplah kalau dia sedang menjalani pengobatan psikologi khusus. Ketika yang lain asik membaca berkas masing-masing, Liam mengambil secari kertas dari berkas miliknya. Sementara rekan-rekannya asik berbagi minuman, Bastian hanya menyendiri di ruang laundry sembari teringat akan ayahnya yang merupakan seorang pemabuk. Suatu hari dalam keadaan kobam, sang ayah menghajar Bastian akibat tidak masuk sekolah. Melihat tindakan kasar ayahnya, maka sang ibu bergegas mengambil senjata dan terjadilah pertengkaran hebat. Hingga terpaksa ibu Bastian harus menghabisi sang ayah tepat di hadapan Bastian. Rupanya tembakan itu juga mengenai adik Bastian. Dari situ Bastian memasuki ruang sang pengawas untuk mengantarkan laundry. Namun karena mendapati kondisi yang sudah berantakan, maka Bastian menemui rekan yang lain dan menunjukkan ponsel milik pengawas yang tertinggal dan sudah rusak. Alih-alih khawatir, Liam justru memiliki ide untuk mengajak mereka keluar dari pusat pembinaan tersebut menuju kota untuk mencari makanan dan minuman karena berasumsi tidak ada pengawasan lagi terhadap mereka. Singkat waktu, mereka pun sampai di kota dan menemukan mobil sang pengawas yang terbengkalai. Merasa khawatir, maka rekan-rekan yang lain mengajak untuk pulang. Namun Liam bersikeras untuk pergi ke supermarket tempat May bekerja. Setelah mengambil kunci supermarket dari May, Liam mengajak Bastian untuk ikut bersama dia. Tapi lantaran Bastian hanya diam, maka Pearl berkata Bastian akan tinggal bersama dia dan May. Alhasil, Liam mengajak Shaun dan Thomas untuk membobol supermarket. Di depan supermarket, mereka mulai menyadari kalau kota itu sudah sunyi tanpa ada satu orang pun yang mereka temui. Tapi Liam justru menganggap itu adalah hal yang bagus dan segera masuk melalui pintu samping. Dalam penantian, tiba-tiba Bastian mendengar suara teriakan seorang anak dari sebuah rumah. Untuk itu, dia mencoba mendatangi rumah yang pintunya tidak terkunci ini. Sementara May yang cemburu terhadap Pearl yang dia anggap ingin merebut Liam mengungkapkan kekesalannya, sehingga mereka bertengkar dan May meninggalkan dia seorang diri. Di dalam supermarket, sembari mengambil barang-barang yang ada di sana, Shaun mencoba bercanda dengan menggunakan telepon. Tapi hal yang di luar dugaan mereka justru terdengar. Dari pengeras suara, broadcast berulang menghimbau agar semua warga tetap berada di rumah. Hal ini sontak membuat Shaun khawatir dan bersiap pergi, sedangkan Thomas langsung memutuskan keluar. Namun Liam yang menemukan senjata menolak pergi, serta menganggap broadcast tadi hanyalah sebuah hoax. Saat di luar, Bastian tidak menyadari kalau ada dua orang anak memperhatikan dia dari dalam sebuah mobil. Di tempat lain, May yang mendengar suara mencoba mendatangi, di mana ternyata suara itu berasal dari pengawas mereka yang bersender pada dinding. Di dalam rumah, Bastian begitu tersentak melihat seorang gadis kecil di sebuah kamar dalam pelukan ibunya yang berlumuran darah dan sudah tidak bergerak lagi. Oleh karenanya, Bastian berusaha membuka pintu.
Tapi akibat pintu yang dibarikade dari dalam, maka Bastian mencoba meyakinkan gadis bernama Holly ini untuk mendatangi dia agar bisa mencari bantuan kepada sang ibu. Sayang Holly berkata semua orang dewasa jahat. Bersama dengan itu, terbukalah mata sang ibu yang sudah keruh, lalu dengan ganas menghabisi Holly. Tidak dapat berbuat apa-apa, dalam keadaan panik dan bingung Bastian memutuskan pergi. Kembali pada Mei, tanpa prasangka apa-apa, dia mencoba mendekati si pengawas. Malang, tiba-tiba sang pengawas langsung menyerang dia menggunakan pecahan kaca, kendati akhirnya Mei berhasil melarikan diri. Di luar supermarket, tanpa diduga seorang pria dewasa mendatangi, menyerang dan menghabisi Thomas dengan ganas. Melihat itu, sontak Liam dan Shaun pun terkejut. Sedangkan kedua anak yang ada di dalam mobil langsung berhamburan kabur. Setelah menghabisi Thomas, pria ini pun memecahkan pintu dan merangsek masuk ke dalam supermarket. Bersama dengan itu, Bastian menarik Pearl untuk segera menemui yang lain. Kembali ke supermarket, Liam yang awalnya begitu tengil akhirnya menjadi ciut dan hanya bisa pasrah manakala sang pria mendekati dia. Melihatnya, dengan cepat Shaun membidik dada pria tersebut hingga tumbang. Di luar, Pearl dan Bastian begitu terkejut mendapati Mei yang terluka. Sejurus kemudian, sebuah mobil mendatangi mereka. Oleh sebab itu, mereka pun bergegas masuk. Mendapati yang ada di belakang kemudi adalah seorang anak, maka Liam yang datang langsung mengambil alih kemudi. Sialnya, secara mengejutkan seorang pria dewasa datang berusaha menyerang mereka. Alhasil Liam segera tancap gas. Dalam perjalanan, mereka juga melihat orang-orang dewasa lain yang berdiri sembari menenteng senjata, sedangkan tubuh anak-anak berserakan di sepanjang jalan. Di dalam mobil mereka juga mendengar berita dari radio yang mengabarkan bahwa banyak warga pulau telah dievakuasi. Sementara beberapa menit yang lalu pulau sudah ditutup sehingga tidak ada lagi akses untuk keluar ataupun masuk. Kemudian anak bernama Harry menceritakan kalau sang ayah telah menghabisi adiknya. Tentu saja hal yang baru dialami menyadarkan mereka akan hal ini. Dalam perjalanan menuju luar kota, mereka melihat mobil polisi mengalami kecelakaan dan seorang polisi yang terduduk di sisi mobil. Malang tanpa diduga, sang polisi yang sudah terinfeksi ini menembak mobil mereka sehingga senjata yang ditenteng Shaun terjatuh. Di sini Harry sempat melihat darah mengalir dari telinga Shaun. Melihat polisi itu bergerak ke arah mereka sementara mobil tidak dapat menyala, maka Harry memutuskan keluar mengambil senjata Shaun tadi untuk menghabisi sang polisi. Namun Harry menolak menyerahkan senjata itu kepada Liam seraya mengatakan Shaun seperti orang yang terinfeksi, lalu pergi meninggalkan mereka. Sekepergian Harry, Liam segera mengambil senjata si polisi dan bertanya kenapa Harry berkata seperti itu kepada Shaun. Sayang, Shaun tidak mau memberitahu mengenai telinganya yang berdarah. Merasa kondisi di sana tidak kondusif, maka Liam mengajak mereka semua meninggalkan tempat itu dengan berjalan kaki. Beberapa waktu berselang, mereka menemukan sebuah rumah. Dengan senjata yang dimiliki, maka tanpa ragu Liam masuk melalui jendela dan membukakan pintu kepada rekan-rekannya. Mengetahui rumah tersebut sudah kosong, maka Bastian dan Pearl berusaha mengobati luka Mei, sedangkan Liam yang notabene kekasih Mei tidak melakukan apa-apa. Saat mencoba menggunakan telepon, Bastian mengetahui kalau ada seseorang yang mencoba menghubungi dari basement. Untuk itu, Bastian, Liam dan Pearl mencoba memeriksa. Rupanya di basement mereka menemukan tubuh seorang pria tergeletak. Dari tubuh pria ini mereka juga menemukan selembar surat berisi pesan yang ditujukan kepada sang anak yang bernama Matilda. Pesan itu berkata bahwa orang-orang dewasa telah kehilangan akal dan menghabisi anak-anak mereka, sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidup karena tidak ingin melakukan hal yang sama. Membaca surat ini mereka pun mulai mengkhawatirkan Shaun. Mendengar pembicaraan tersebut, Shaun yang menguping dari telepon segera menutup telepon. Selanjutnya, mereka memutar pesan suara dari telepon, di mana terdengarlah suara Matilda meminta ayahnya segera datang. Lantaran telinga ibunya mengeluarkan darah dan ada seorang pria yang mendobrak pintu. Pada telepon berikutnya, terdengar ayahnya meminta Matilda segera meninggalkan pulau.
Dan di waktu yang sama, terlihat pula tatapan Shaun mulai berubah. Setelah mendengar rekaman itu, Bastian memiliki rencana untuk meninggalkan pulau keesokan hari. Tapi lantaran tidak ada ferry, maka mereka berniat meminta bantuan ayah Liam. Sayang, Liam berkata ayahnya hanya menunggu dia sehingga menolak rencana tersebut. Pada tengah malam, Shaun menemui May. Di sini dengan tersenyum Shaun mengatakan bahwa dia tidak sakit karena belum berusia 18 tahun, sedangkan hari itu adalah ulang tahun ke-18 May sendiri. Namun tiba-tiba senyuman di wajah Shaun berubah menjadi bengis sehingga membuat May sangat ketakutan. Keesokan pagi, Bastian yang terbangun mendapati sofa tempat May beristirahat telah kosong. Lantas dari jendela dia melihat Shaun yang memapah May menuju ke sebuah mobil. Oleh sebab itu dia segera membangunkan William untuk mengejar mereka. Dan mendengar suara mobil, Pearl juga terbangun. Di dalam mobil dengan wajah mengerikan, Shaun mengamuk menghabisi May. Melihat Bastian dan Liam tiba, dengan kesadaran yang masih tersisa, Shaun meminta Liam menghabisi dia. Akibat Liam tidak mampu melakukan hal itu, terpaksa Bastian mengambil senjata dan menghabisi Shaun. Sesaat kemudian, Pearl yang sampai di sana begitu terpukul mendapati dua rekannya lagi telah tewas. Namun Bastian mencoba menenangkan dia. Dari situ mereka pergi menggunakan mobil dengan membawa serta tubuh May. Cukup jauh menyusuri jalan, akhirnya mereka memutuskan untuk meletakkan tubuh May di sebuah tempat. Pada momen ini, Liam menjauh untuk membaca surat yang sempat dia ambil dari berkas miliknya. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan yang ternyata mengenai Liam. Bersama dengan itu terlihat 3 orang anak yang salah satunya adalah Harry membawa pergi mobil mereka. Liam yang terluka parah akhirnya meminta mereka pergi ke alamat pada secari kertas yang dia berikan kepada Bastian. Dan sejurus kemudian Liam pun pergi untuk selamanya. Di hadapan tubuh kedua rekan mereka, Bastian membuka kertas yang diberikan oleh Liam. Rupanya kertas itu berisi surat dari ayah Liam yang berusaha bekerja keras untuk bisa membelikan sebuah perahu agar Liam mau kembali ke rumah. Kemudian mereka berdua berangkat dengan berjalan kaki tanpa memiliki suplai apa-apa. Sore hari saat sudah sangat kelelahan, mereka menemukan sebuah karavan. Setelah memastikan tidak ada orang di karavan tersebut, mereka memutuskan masuk dan beristirahat di sana. Selanjutnya Pearl bertanya kenapa Shaun bisa berubah padahal dia berusia lebih muda daripada Bastian. Tapi Bastian berkata kedewasaan tidak berhubungan dengan usia seseorang, melainkan hal yang telah dilalui. Lantas pada malam harinya, tatkala Bastian terbangun akibat bermimpi tentang sang adik, akhirnya terjadilah hal yang mendewasakan mereka berdua. Keesokan hari, Bastian mendapati dirinya terbangun seorang diri. Untuk itu dia bergegas mencari Pearl. Tidak lama berselang, Pearl memanggil Bastian dari kejauhan. Ternyata dia menunjukkan sebuah danau dan mengajak Bastian berenang. Baru saja menikmati danau tersebut, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sesosok tubuh yang mengambang sehingga bergegas pergi. Sekembalinya ke karavan, mereka menemukan 3 orang anak yang tengah menjarah makanan. Parahnya, setelah menodong Bastian, 2 di antara anak itu langsung kabur meninggalkan seorang anak yang lebih kecil di sana. Merasa tempat itu tidak lagi aman, maka Bastian berencana pergi menuju alamat yang diberikan oleh Liam. Namun dia menolak anak tersebut pergi bersama mereka. Lantaran Pearl tidak bersedia meninggalkan anak itu seorang diri, akhirnya Bastian membawa dia serta. Singkat waktu, mereka tiba di pinggir kota yang telah menjadi lautan api. Tidak ada pilihan lain, terpaksa mereka harus memasuki kota tersebut untuk mencapai alamat. Selain kondisi yang berantakan, mereka juga menemukan tubuh-tubuh orang dewasa berserakan di sepanjang jalan. Tidak berselang lama, mereka melihat sekelompok remaja menghabisi orang dewasa yang mereka anggap terinfeksi. Melihat itu, anak yang bersama mereka menjadi ketakutan dan mencoba pergi, sehingga kehadiran mereka pun diketahui oleh remaja-remaja tersebut. Akibat mendapatkan serangan, sontak mereka bergegas kabur. Hingga di pagi hari, mereka berhasil mencapai alamat ayah Liam yang berada di tepi laut, tapi tidak menemukan perahu yang dimaksud. Oleh karenanya, mereka memutuskan masuk ke pondok ayah Liam. Dan di sini Pearl menyadari kalau cerita Liam selama ini mengenai kesuksesan sang ayah adalah bohong.
Bersama dengan itu, anak yang bersama mereka menjadi semakin ketakutan melihat telinga Bastian yang mengeluarkan darah, di mana berarti Bastian sebentar lagi akan berubah. Menyadari hal tersebut, Bastian mengajak mereka segera mencari perahu milik ayah Liam yang dia yakin masih ada berdasarkan foto yang dia lihat di dinding. Benar saja, akhirnya mereka menemukan perahu tersebut terdampar di pinggir pantai. Manakala menuju ke perahu, tiba-tiba beberapa remaja menembaki mereka. Setelah memerintahkan sang bocah dan Pearl masuk ke perahu, Bastian bergegas mendorong perahu itu ke laut. Tapi dia justru memutuskan tinggal sehingga membuat Pearl sangat terpukul. Sesaat kemudian, seorang remaja melepaskan timah panas yang tepat mengenai Bastian. Berikutnya ditampilkan video arsip dari pusat pembinaan remaja di mana mereka masing-masing berbicara tentang impian mereka untuk masa depan. Sebelum akhirnya kembali ke perahu dengan Pearl dan gadis kecil yang menuju daratan Inggris. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.